Di zaman modern seperti sekarang, praktek sihir dinilai merupakan sesuatu yang kuno dan tidak masuk akal. Meskipun demikian, di Indonesia praktek sihir masih cukup banyak dilakukan dan dipercaya. Di Indonesia, orang yang memiliki kekuatan sihir atau supranatural ini dikenal sebagai dukun. Para pelanggan biasanya mendatangi dukun untuk menyembuhkan penyakit, membuang sial, mendapatkan kesuksesan, mencari barang yang hilang, dan masih banyak lagi. Namun, selain di Indonesia, ternyata ada juga negara lain yang masyarakatnya masih percaya pada praktik perdukunan atau sihir. Mana sajakah itu? Berikut adalah beberapa negara yang masih kental dengan praktek perdukunan. Satu, Tanzania. Dibandingkan dengan negara tetangganya, Tanzania mungkin tidak terlalu banyak mengalami masa penjajahan. Inilah yang menyebabkan praktik sihir berkembang pesat di sini. Diperkirakan, lebih dari 60% masyarakat Tanzania percaya pada kekuatan sihir. 2. India. Di India, penyihir atau dukun sering disebut dayan atau seorang dewa pemburu. Jika ada warganya yang dicap sebagai dayan, maka ia akan disiksa bahkan dibunuh. Perbuatan ini dengan dalih ingin menyembuhkan dayan dari penyihir yang telah menguasai jiwa orang tersebut. Selain itu, ada juga sihir hitam yang disebut tantriks, yang sering didatangi oleh orang pedesaan untuk berobat, mendapatkan berkat, menyembuhkan jiwa yang kerasukan. Para tantra ini akan meminta sejumlah besar uang dan pelanggan harus membayar karena takut dikutuk tantra. 3. Inggris. Di Inggris terdapat kisah pengadilan penyihir yang terkenal yang terjadi di sekitar Vendel pada abad ke-17. Ini merupakan kisah yang menarik tentang dua keluarga yang saling menghancurkan dengan tuduhan sihir. Sejumlah sejarawan saat ini percaya bahwa keluarga ini mungkin menyebut diri mereka sebagai tukang sihir. 4. Swaziland. Di Swaziland memiliki peraturan unik tentang dunia perdukunan. Di antaranya penyihir tidak boleh menerbangkan apapun lebih tinggi dari 150 meter. Kalau tidak, siapapun yang melanggar pasti akan ditangkap. Uniknya, batas udara ini ternyata juga berlaku bagi hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan perdukunan, seperti layang-layang, helikopter mainan, drone, dan pesawat mainan. Sampai saat ini, beberapa warga telah ditangkap karena menerbangkan benda-benda di atas batas yang ditentukan. 5. Arab Saudi. Di Arab Saudi ada hukum yang mengatur tentang sihir dengan ketat. Sistem hukum Arab Saudi mengklasifikasikan ilmu sihir sebagai pelanggaran berat. Jadi, jika seseorang terbukti melakukan praktek ilmu sihir atau diketahui merupakan seorang penyihir, akan ditangkap, diadili, bahkan dihukum penggal. Hukuman umum lainnya termasuk hukuman penjara dan hukuman cambukan di depan umum. 6. Uganda. Dulu dukun adalah hal yang umum dan diterima di suku Uganda. Orang-orang yang memiliki banyak uang akan mendatangi dukun dalam upaya mendapatkan bantuan supranatural untuk mencapai kesuksesan. Namun, para dukun ini beberapa kali dilaporkan telah menculik anak-anak, pembunuhan anak-anak, bahkan meminta berbagai organ dalam dan bagian tubuh untuk membuat ramuan yang mujarab dari praktek perdukunan. Duh, ngeri banget ya. Apalagi banyak praktek perdukunan ini sampai menimbulkan korban jiwa. Kalau kamu, apa kamu percaya atau punya pengalaman dengan praktek perdukunan? Kasih tahu di kolom komentar ya.